Ya, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu besok 6 Oktober 2024. Ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi mulai bersiap menghadapi debat perdana. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Darmawan Rekun Gunuwardana, serta pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido, Anggi Yudhistia menyampaikan Ridwan Kamil dan Suswono sudah siap untuk menghadapi debat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Dan pasti hari ini kita siap banget untuk debat nanti karena kita langsung terjun ke masyarakat dan kita mendengar aspirasi masyarakat untuk kita mempersiapkan debat nanti hari Minggu. Sementara Ketua Tim Sukses Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lishartono alias Cak Lontong memastikan jagoannya tak akan menyerang pribadi saat debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengatakan Pramono Anung dan Rano Karno ingin fokus pada gagasan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikit pun pikiran atau mungkin strategi atau apapun itu yang mengarah pada saling menyerang, apalagi secara pribadi, individu. Saya kira itu akan jauh dari itu, tapi kita lebih ke hal-hal yang memang bersifat gagasan, adu program, visi misi dan sebagainya. Jadi kita bisa menjamin ya, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan, insya Allah tidak akan terjadi. Dan itu kalau toh kita tidak tahu ya, kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI, diantaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan menghadiri debat cagup-cawagup ini. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun akan menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan dari Jakarta tercinta. Tim Liputan AIS melaporkan. Ya, pemirsa, KPU DKI akan gelar debat perdana Pilgub di JI Expo Kemayoran besok. Tema debat juga akan mengangkat penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Yang menarik, KPU DKI mengingatkan ketiga paslon agar tidak menggunakan singkatan atau istilah yang kurang familiar atau umum. Mungkin saat debat Pilpres lalu Anda masih ingat dengan istilah Green Plantation, hilirisasi digital, bioregional atau slapnomics. Nah, pada debat besok KPU boleh dibilang melakukan pembatasan. Karena menurut KPU jika paslon menjelaskan istilah yang memang kurang familiar ini akan memotong durasi waktu mereka saat bertanya maupun menjawab. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Astri Megatari, Komisioner KPU Jakarta dan juga peneliti Perludem Anissa Alfat. Assalamualaikum Mbak Astri, Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Ya, dengan Juno di studio. Mbak Astri, terima kasih sudah bergabung. Terakhir kita ketemu di JCC. Sehat ya, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Mbak Juno, Astri, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum saya ke Mbak Ani, saya ke Mbak Astri dulu. Kita bicara rule ini, tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu sedikit bagaimana persiapan untuk besok debat perdana. Apakah semuanya sudah lancar atau seperti apa, Mbak Astri? Untuk persiapan debat perdana ini kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ya. Tentunya kemarin sudah ada technical meeting dengan tim dari pasangan calon. Lalu juga sudah ada beberapa persiapan-persiapan yang kami lakukan seperti koordinasi keamanan dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP. Nah, hari ini memang kami akan rencananya melakukan gladi resik ya. Setelah seluruh persiapan misalnya staging dan produksi selesai dilakukan supaya kita tahu run through-nya seperti apa nanti kira-kira ketika pelaksanaan debat.
Baik, dan akan ada 150 menit, kira-kira seperti itu ya Mbak Esti, ya, 2 jam lebih sedikit itu ya? Ya, betul. Oke, Mbak Sri, kalau kita lihat juga tadi di introduction disebutkan bahwa ada satu, mungkin bukan peraturan, tapi hal-hal yang diingatkan oleh KPU untuk ketiga paslon tidak menggunakan istilah yang kurang familiar. Nah ini kalau kita lihat, boleh dielaborasi nggak Mbak Sri? Ini kenapa ada alasan ataupun mungkin warning untuk ini dan apa tujuannya sebenarnya Mbak Sri? Oke, jadi saya akan cerita sedikit ya latar belakang mengenai bagaimana kemudian kita merumuskan format dan juga tema debat. Untuk merumuskan format dan tema debat ini, sebelumnya KPU DKI sudah melakukan beberapa FGD dengan mengundang akademisi, kemudian profesional dan juga tokoh masyarakat. Lalu kemudian kita membentuk sebuah tim perumus. Nah, tim perumus inilah yang mendesain format acara dan juga termasuk menyusun bagaimana materinya. Oke. Dalam rumusan tim perumus tersebut dibahas juga nih, misalnya segmen 1 nanti seperti apa, timingnya seperti apa, segmen 2 seperti apa, dan sebagainya. Termasuk ketika segmen tanya jawab di segmen keempat dan segmen kelima, itu ada satu hal yang di notes oleh para tim perumus supaya nanti karena waktunya sangat sempit ya, jadi untuk mengajukan pertanyaan ini 1 menit, kemudian nanti untuk menjawabnya itu 2 menit, lalu untuk memberikan respon itu 1 menit juga masing-masing calon, sehingga dengan adanya waktu yang terbatas itu kemudian dipertimbangkan jika misalnya nanti ada istilah-istilah yang kurang familiar atau singkatan-singkatan yang mungkin memang tidak umum ya diketahui orang banyak, itu harus dijelaskan. Nah, ketika nantinya menjelaskan, tentunya waktu yang 1 menit itu kan akan kepotong ya untuk penjelasan itu. Nah, itu yang kemudian kami lakukan bukan pembatasan ya, himbauan saja kepada para tim pasangan calon. Jika memang nanti di pertanyaan tersebut ingin menggunakan istilah-istilah tersebut, harap juga menjelaskan. Jadi supaya audiensnya juga supaya bisa mengikuti juga gitu. Oke, jadi himbauan tadi, karena ketika paslon mengajukan ataupun menyebutkan beberapa kata yang kurang familiar, mereka wajib menjelaskan ya Mbak Asri ya. Dan ini pastinya akan memotong durasi mereka itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kalau kaitan mungkin Mbak Asri, kalau yang saya baca juga banyak yang berkomentar karena mungkin ini di latar belakangi saat debat Pilpres yang kemarin itu, apakah ini juga jadi pertimbangan Mbak Asri, bahwa memang kan kita lihat bahwa beberapa kali debat Pilpres juga mengundang banyak kontroversi ketika salah satu paslon menyebutkan kata-kata yang bahkan kita pun ya, masyarakat umum pun ya sangat tidak familiar Mbak Asri. Ya, sebenarnya mungkin memang pertimbangan utama kami adalah dari sisi nanti siapa yang akan menonton debat itu kan. Yang menonton debat ini masyarakat DKI Jakarta, audiensnya itu sangat beragam gitu. Jadi tidak semua orang mungkin punya pemahaman yang sama terhadap satu istilah tertentu atau satu singkatan tertentu gitu. Jadi mungkin pertimbangan tim perumus hal itu. Kemudian juga yang kedua adalah masalah durasi. Nah, masalah durasi itu juga tadi yang sudah saya sampaikan, durasi yang dimiliki oleh para pasangan calon ini tidak banyak untuk memberikan respon atau untuk bertanya begitu, sehingga sebisa mungkin jika memang akan menggunakan istilah dapat dijelaskan supaya nanti penonton yang menonton juga dapat sama-sama mengerti dan memahami. Sesuai kita tahu bahwa ini adu ide dan gagasan, biar gagasan dan idenya nyampe juga sebisa mungkin makin gampang untuk dipahami, kira-kira seperti itu ya Mbak Asri. Saya ke Mbak Anissa. Mbak Anissa, kalau kita lihat juga ini ada yang menarik, ada himbauan lah seperti itu untuk ketiga paslon agar menggunakan kata-kata yang familiar, menghindari hal-hal yang mungkin hanya diketahui oleh sebagian pihak. Kalau Mbak Anissa melihat ini dan kaitannya ini menarik Mbak Anissa, bahwa temanya tuh besok penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Jadi ini kan temanya sangat, kalau kita lihat kekinian, akan banyak istilah sebenarnya yang akan disebutkan. Apakah ini himbauan yang bagus Mbak Anissa? Iya, sebenarnya untuk himbauannya sendiri, saya menilai sudah cukup baik ya, karena kita belajar dari Pilpres kemarin gitu ya.
meskipun masyarakat Jakarta gitu ya, itu sudah ya cerdas-cerdas gitu ya, Oke. tapi saya rasa banyak yang kemudian harus sampai gitu ya ke publik. Jadi tidak hanya yang debat saja yang kemudian tahu tentang istilah itu gitu ya. Dan juga kalau misalkan memang ada singkatan ataupun istilah asing gitu ya, itu kemudian dihimbau untuk diberikan penjelasan seperti itu agar kemudian debatnya juga lebih lebih bisa lebih seru lah gitu ya, lebih kemudian bisa saling menanggapi seperti itu. Kalau memang di tengah-tengah ternyata ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya itu balik lagi ke strategi masing-masing paslon gitu, untuk kemudian bagaimana memanfaatkan waktu dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya rasa untuk nanti terkait debat nanti, saya rasa masing-masing paslon juga harusnya menekankan lebih ke substansi gitu ya, daripada menyebutkan istilah asing ataupun singkatan yang jatuhnya malah ingin menjatuhkan lawan seperti itu. Saya rasa debat kita harus lebih dewasa seperti itu. Jadi ide gagasan bukan saling menjatuhkan dengan maksud mengeluarkan istilah-istilah yang tidak familiar, yang Mbak Anissa kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau Mbak Anissa, kita lihat bahwa tema besok transformasi Jakarta menjadi kota global dan penguatan SDM. Menurut Anda, ini kan juga sangat berhubungan ya, sangat terafiliasi dengan kita sebagai warga Jakarta. SDM di sini, pengangguran, dan juga Jakarta yang PR-nya luar biasa untuk jadi kota global. Menurut Anda yang harus dihadirkan oleh ketiga paslon ini, selain tadi memang dengan argumen yang baik, fakta yang baik, dan istilah yang cukup familiar, ada hal lain yang menurut Anda yang substansinya yang harus disentuh ketiga paslon ini? Ya, untuk terkait substansi, saya rasa terkait pelayanan publik ya, pelayanan terkait transportasi umum seperti itu yang mungkin memang sering kali dikeluhkan ya oleh warga Jakarta, yang meskipun sudah banyak itu transportasi umum gitu ya di Jakarta yang bagus-bagus, yang kemudian tapi masih memiliki kendala-kendala, dan mungkin itu bisa jadi salah satu yang kemudian diangkat gitu. Dan banyak kemudian masalah sosial yang masih harus ditanggulangi oleh pemerintah Jakarta seperti itu. Dan saya rasa tim sesnya itu juga jago-jago lah seperti itu. Saya rasa nantinya untuk debat juga lebih ke substansial, bukan menyasar pribadi gitu Personal, ya. Dan juga menyasar atau menggunakan istilah asing seperti itu. Oke, menarik. Ini yang pengen kita lihat sebenarnya sebagai warga Jakarta, bagaimana besok ketiga paslon punya ide dan gagasan yang memang menarik dan untuk kita pahami juga gampang sebenarnya. Saya kembali ke Basri, bahwa himbauan ini kan sifatnya himbauan, walaupun nanti balik lagi kepada para paslon untuk apapun yang mereka ingin coba tampilkan, ya itu sangat personal, itu urusan mereka dan bagaimana tim sesnya bersinergi. Di luar itu Mbak Asri, selain himbauan, ada hal lain yang menurut Anda yang juga disampaikan untuk ketiga paslon agar mereka juga tadi mengikuti aturan dan kita memegang prinsip sama rata biar tidak ada salah satu yang dianggap diuntungkan, Mbak Asri? Iya, memang sebelum pelaksanaan debat ini kita berkoordinasi secara intens ya dengan baik dengan LO tim pasangan calon maupun dengan pihak TV penyelenggara. Nah, dalam rapat-rapat yang sudah kami laksanakan itu kan kemudian kan kami mencoba menganalisis apa-apa saja yang bisa menjadi perhatian kami, termasuk detail-detail teknis gitu kan. Ini untuk menghindari nanti tadi apa yang seperti Juno bilang, misalnya ada satu paslon yang merasa oh ini tidak adil dan sebagainya gitu. Semua sudah dibahas detail teknis itu, bahkan nanti ketika gladi juga nanti kami sudah mengundang juga dari tim masing-masing pasangan calon supaya kita sama-sama bisa melihat secara real gitu nanti bagaimana simulasi pelaksanaan debat. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang masih bisa diantisipasi, kita bisa antisipasi dari sekarang supaya nanti besok pelaksanaan debat dapat berjalan dengan lancar. Oke, dan kalau bicara timing memang akan sangat strict ya Mbak Astria, bahwa ketika kita tahu tadi bertanya 1 menit, jawab 2 menit, respon 1 menit, memang akan benar 1 menit dan 2 menit persis seperti itu. Iya, nanti kita kalau misalnya ingat dengan debat Pilpres lalu, memang untuk timernya itu harus sama ya semuanya. Di depan juga nanti ada monitor yang memperlihatkan berapa sisa waktu yang mereka miliki, begitu supaya nanti mereka bisa memperkirakan kira-kira jawaban ini dengan sisa waktu seperti ini harus ditanggapi seperti apa, begitu.
Baik, yang menarik juga Mbak Asri, yang kita dapat informasi dan juga masyarakat sudah bisa baca sebenarnya di berbagai media bagaimana akan ada 6 segmen, ada tanya jawab juga dengan para praktisi dan diperbolehkan membawa catatan kecil. Berarti ini juga KPU sudah mengaturnya atau seperti apa Mbak Asri? Untuk detail-detail yang saya sebutkan tadi. Iya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di rapat-rapat kami dengan tim paslon kan kami juga menerima masukan dari pihak tim paslon begitu. Kemudian tadi terkait notes atau catatan kecil juga itu hal yang sudah kami sepakati bersama. Bagaimana kemudian nanti pada saat pelaksanaan debat para pasangan calon ini diperbolehkan untuk membawa catatan kecil. Karena memang hal yang dibahas dalam debat ini kan cukup banyak ya. Betul. Saya yakin mungkin memang kalau kita istilahnya kita pidato atau kita kasih sambutan pun kan kadang-kadang kita ke atas tuh bawa catatan kecil gitu supaya nanti pointers-pointersnya itu bisa tersampaikan semua. Jadi hal itu yang memang sudah kami sepakati bersama dengan para tim pasangan calon, bentuknya notes catatan kecil, bukan bentuknya buku yang bisa dibaca dan seterusnya. Jadi memang itu murni sifatnya untuk mendukung supaya nanti pada saat para paslon ini menjawab ataupun nanti memberikan tanggapan, ini semuanya dapat berjalan secara smooth dan lancar. Oke, saya ke Mbak Anissa langsung Mbak. Ketika kita lihat ada beberapa poin bagaimana beberapa segmen juga ada tanya jawab dengan praktisi, panelis seperti itu dan catatan kecil. Mbak Anissa melihat ini bagaimana? Ada insight atau tanggapan terkait ini atau ada hal-hal lain yang ingin Anda sampaikan Mbak Anissa? Iya, kalau terkait note seperti itu saya rasa tidak apa-apa gitu ya, karena mungkin nanti dari paslon hendak mencatat data-data seperti itu, karena kalau misalkan kita bicara tentang data-data ya, perlu data yang akurat yang kemudian disampaikan ke publik agar tidak menghasilkan disinformasi. Jadi kalau misalkan kita melihat debat-debat yang sebelumnya gitu ya, itu kemudian data-datanya nanti ada tim cek fakta seperti itu, jangan sampai paslon ini kemudian menghadirkan data-data yang salah seperti itu. Jadi menurut saya ketika paslon diberikan notes gitu ya, itu menurut saya tidak apa-apa dan ya malah bagus ya. Diharapkan nanti data-datanya bukan data-data yang salah seperti itu. Oke, itu yang penting bahwa boleh membawa notes asal datanya memang valid ya, fact based seperti itu. Satu mungkin ke Mbak Asri, bahwa kita lihat semuanya dalam persiapan, ini debat perdana, ada 3 kali debat tentunya perbaikan terus kita lakukan oleh KPU DKI dan juga hal yang paling baik, yang terbaik yang ingin kita sajikan untuk warga Jakarta. Apa himbauan KPU DKI sendiri terkait besok, apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Asri untuk konstituen di Jakarta? Baik, pelaksanaan debat publik ini memang merupakan adalah bentuk kampanye yang bisa dilakukan para pasangan calon sepanjang masa kampanye. Jadi debat ini tujuannya adalah supaya masyarakat bisa memahami dan mendalami bagaimana kemudian visi, misi, serta program yang dimiliki oleh pasangan calon. Kita memang sadari bahwa permasalahan di DKI Jakarta tidak akan tuntas dibahas dalam 3 kali debat. Namun dalam debat-debat yang akan kami hadirkan ini, semoga isu-isu yang krusial, yang penting, yang perlu ditindaklanjuti oleh para gubernur dan wakil gubernur nantinya ini bisa terjawab dalam debat. Jadi kepada masyarakat DKI Jakarta, gunakan kesempatan untuk debat ini sebagai salah satu wadah untuk mengenal lebih jauh terkait dengan apa saja ide, gagasan, dan program-program dari pasangan calon saat nanti mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oke, satu saya ke Mbak Anissa, ini pertanyaan yang harus saya tanyakan walaupun durasinya singkat. Mbak Anissa, pemilih Jakarta rasional disebutkan juga salah satu penentu variabel nantinya naik turun survei adalah debat. Bagaimana Anda melihat, apakah Anda setuju dengan ini atau seperti apa Mbak Anissa? Iya, itu tadi ya saya sebutkan sebelumnya bahwa pemilih di Jakarta yang memang pemilih rasional, yang mana makanya nanti saat kampanye saya rasa paslon itu membawa gagasannya dan juga program visi misi dan bukan hal-hal yang sifatnya teknis ataupun menjatuhkan lawan seperti itu ya. Jadi saya harap bahwa nanti debatnya lebih substansial seperti itu. Amin. Baik, kita doakan semoga semua lancar dan besok yang nonton juga makin paham ya. Dan terima kasih untuk KPU DKI
yang sudah mempersiapkan Terima kasih. semuanya. Sukses Mbak Astri untuk besok, sehat-sehat, lancar untuk semua jajaran komisaris dan komisioner dan kasih everyone. Terima semuanya. kasih juga Amin, amin. Mbak Anissa. Kita doakan semoga Pilkada DKI berjalan dengan lancar dan damai. Saya Herjunio Syaputra, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.